Halo. semuanya. Hah, kenapa? Gak apa-apa. Enggak. Kembali lagi. Biarkan. Udah, kembali lagi bersama aku yang sudah lama ya. Kapan ya terakhir tuh kita nge-review berdua tuh Si Conan. Conan ya kalau nggak salah ya. Conan itu berarti udah hampir setahun ya. Udah setahun yang lalu. Udah mau ada lagi ya malah ya. Iya, bulan depan. Nah, buat fans Conan itu Agustus kalau nggak salah ya, kalau nggak Yeay. mundur tuh. Pasangan ini munculnya pasti adalah di film-film yang bernuansa apa ya? Bukan wibu sih, apa ya? Film anak. Enggak juga. Conan juga bukan anak sih. Film segala usia. Enggak juga ya. Ya film-film anime lah, karena Karena aku tidak suka anime loh. Salah. ya suka banget sama Suka, most tapi- anime lah. Mungkin nggak yang Tapi nggak ngikutin yang kayak misal di Netflix apa sih yang baru-baru gitu, nggak dan ngikutin. gitu itu enggak. Iya. Cuman kayak yang klasik-klasik kayak Doraemon, Conan, Shinchan tuh ngikutin. So, kali ini yang mau dibahas adalah apa, sayang? Yaitu film animasi terbaru Doraemon ya, yang ternyata sudah ke film keberapa, sayang? Jadi ini film ke-44 tapi dibikin untuk memperingati 45 tahun film Doraemon. Apa kalau misalnya di komiknya tuh yang petualangan ya, jadi bukan yang sehari-hari atau Ya, bukan yang apa tuh Stand By Me, beda. Bukan. Ini Beda. bukan 45 tahun Doraemon tapi 45 tahun film Doraemon. Ya, yang kalau dulu tuh ada komiknya sendiri tuh yang kayak misalnya petualangan dengan dinosaurus Ya, benar. di negeri awan gitu kan. BTW yang dinosaurus itu FYI itu jadi film Doraemon yang pertama. Ya. Very first. Komiknya juga pertama Komiknya loh, juga pertama komik ya? Doraemon Oh, Petualangan oke. 1. Dulu urut ya. Dulu ada urutannya, kalau yang ini nggak tahu Oh, nih. ini Komiknya kayaknya udah nggak nggak ada ya. Kayaknya ya nggak tahu. Tahu karena kita udah nggak ngikutin. Mungkin di ngikutin. Jepang ada mungkin ya, Atau bisa mungkin jadi. yang baru sekarang, Iya. I don't know. Cuman yang paling baru ini judulnya Doraemon the Movie, Nobita's Art World Tales, I think. Judulnya sepanjang itu ternyata ya. Selalu panjang. Ini pokoknya petualangan ke dunia seni gitu intinya lah. lukisan ya. Dunia lukisan. Seperti biasa lah Doraemon itu kan kalau yang movie ya, sejauh yang aku tahu sih, walau nggak ngikutin semuanya. Itu sering isekai gitu nggak sih cerita-ceritanya? Walaupun itu mungkin satu universe tapi beda time. Beda. Ya, oh iya, yang ini bukan isekai sebenarnya ya. Tapi mirip-mirip Tapi lah. kadang ada yang isekai juga sih yang Ya kayak yang terakhir isekai-isekaian bukan sih? iya masuk kemana gitu ya. Udah beda universe gitu ya. Beda universe. Tapi kalau yang ini bukan sih. Yang ini lebih ke arah awalnya kayak isekai, tapi kemudian berubah jadi time travel. Jadi ceritanya tuh si Doraemon punya alat yang bisa bikin orang-orang, Nobita dan teman-teman itu masuk ke lukisannya. Ya itu awalnya tuh biasanya nih karena mereka liburan musim panas, terus ada PR yang berhubungan sama alatnya itu kan. Iya, biasanya gitu-gitu. Nah itu kan PR-nya dia suruh gambar gitu kayaknya ya. Suruh gambar. bapaknya atau apa. Nah biar lebih mendalam itu biasanya mereka pakai alatnya Doraemon Benar. untuk menjelajahi apa ya yang sesuai sama PR-nya itu kan. Nah kebetulan PR-nya suruh gambar, terus mereka masuk ke lukisan-lukisan. Pertamanya itu ya pembukaannya lukisannya Suneo ya. Iya, lukisan yang ada di rumahnya Suneo. Ya, ada Benar. di rumahnya Suneo ternyata punya lukisan-lukisan terkenal ya. Lukisan-lukisan siapa lah yang nggak tahu juga Iya, sebenarnya. tapi itu bagus tuh pembukaan awalnya kan. Iya, iya, Mereka benar. masuk gitu kan, terus habis itu lagunya, Oh iya, theme songnya, kreditnya terus, ya? Iya, kreditnya masuk ke lukisan-lukisan yang terkenal deh kayaknya. Iya, bener-bener yang kayak Ada apa, sih. ada Starry Night, Starry ada Night. apa, Scream. Scream itu Itu siapa ya? Itu sama kayaknya deh. Bukan Ya. Fun. Nanti akan Iya, ada nanti keterangannya kita di masukin sini. Bener, openingnya cakep. Soalnya Iya. mereka bertualang ke berbagai macam lukisan yang stylenya beda-beda ya. Dan apa ada komedinya nanti tiba-tiba orangnya giant itu loh, Oh yang iya, ibu-ibu bener, itu, bener, lukisan bener. ibu-ibu nuang susu atau apa tuh. Betul. Itu lucu, aku suka tuh openingnya, sangat mewakili filmnya ya, sepanjang filmnya. Betul. Tapi of course nanti setelah alatnya tuh dipakai sama Nobita pasti kacau. Tapi sebenarnya ini nggak 100% salahnya Nobita loh yang ini. Tiba-tiba dia lagi apa gitu kan, Iya nyantai-nyantai sih. di ini tiba-tiba Ada lukisannya tuh. iya ada lubang yang kebuka untuk dimensi Ya, itulah. dia masuk ke sebuah, sebenarnya itu lubang waktu gitu. Terus kemudian dari situ muncul lukisan yang akhirnya Doraemon, Nobita, and Friends masuk ke lukisan itu. Lukisan yang ngebawa mereka ketemu sama bocah yang namanya Clear, atau kalau di filmnya karena pronunciation Jepang ya, Kureiru gitu. Kureiru. Lucu Itu. banget itu ya, bocil masih 6 tahun ya. Dan kalau lu semua lihat trailer ya, jangan tertipu guys. Ini sekilas Claire ini kayak princess di film Doraemon ya. Sekilas kalau di trailer. Anggun gitu ya. Anggun, Pak Blondi gitu kan. Putri gitu, Iya. peri gitu. Tapi begitu di filmnya itu ini salah satu karakter Doraemon paling tolol yang pernah aku lihat. Tololnya gemes
sih. Itu gemas. Kayak dia kan asalnya tuh dari abad ke-13. Pada saat Doraemon dan kawan-kawan masuk ke lukisan, dia itu keluar dari lukisan nggak sengaja karena ada portalnya. Jadi dia dari abad 13 pindah ke abad 20 kan. Dia tuh hilang gitu ceritanya. Di zaman dia hidup dia tuh hilang. Itu selama berapa? 4 tahun ya. 4 tahunan lah. Dia punya teman di sana ya sebenarnya di zamannya itu. Begitu dia masuk ke zaman modern tuh lucu sih karena dia ngelihat mobil, ngelihat kendaraan, ngelihat bangunan tuh wah itu muka itu bukan cuman kaca tuh ya. Kaca dikira sihir. Apakah ini? Karena itu mereka kan bingung ngejelasinnya Doraemon tuh apa. Ya udah biar simpel dibilang aja Doraemon ini adalah penyihir gitu. Oh, penyihir gitu. Terus ngeliat kaca, wah ini sihirnya Dora ya. Iya, sihir Dora. Dan dengan ekspresi yang bodoh banget pokoknya. Tolol gitu, tapi lucu dan menggemaskan. Dan akhirnya ya udah seperti template cerita-cerita petualangan Nobita dan Doraemon tuh nanti mereka ke negeri ya. Negerinya. Atau timelinenya si Claire itu dan membantu dia. Ternyata di sana memang ada masalah gitu. Masalahnya apa? Tonton sendiri lah. Tapi intinya ini bukan isekai sih sebenarnya. At first lu akan kira mungkin ini isekai, tapi kemudian di reveal ini spoiler nggak ya? Nggak apa-apa. Tapi kemudian di reveal kalau ini sebenarnya time travel ke real world yang ada di abad 13. Sebenarnya nggak spoiler sih, soalnya di awal-awal tuh udah ada berita di TV gitu kan. Kalau ditemukan sebuah lukisan dari zamannya mereka itu, memang itu lukisannya si temannya Claire. Iya, bapaknya ya? Temennya ya. Oh iya, benar-benar. Sebenarnya Claire tuh punya kayak sahabat gitu, sahabat deket di timelinenya dia yang sebenarnya tuh pelukis istana ya? Ya dia anak pelukis istana lah pokoknya. Ya anaknya pelukis istana yang suka main dari kecil dan si Claire itu emang hilangnya pada saat mereka lagi main ya. Jadi waktu pas Claire balik itu si Claire-nya masih kecil, masih umur berapa tuh? 6 tahun dan si siapa temennya tuh namanya? Anggaplah Jono lah. Bukan namanya. Oh, Mairo. Nah si Maironya ternyata udah gede duluan, udah 10 tahun apa berapa gitu, udah lebih tinggi dari Nobita ya. Ya soalnya kayak di awal kita tuh dibikin percaya kalau memang ya Claire tersesat ke dalam lukisan, terus kemudian di sana waktu tuh berhenti, makanya begitu dia keluar dia masih 6 tahun, temennya udah 10 tahun. Dan mereka berpetualang juga ini ya, membantu kerajaan itu untuk itu ada kutukan atau apa sih? Ya pokoknya ada itulah, nanti ada semacam ramalan yang akan menghancurkan negeri, terus nanti mereka akan melawan dengan time travel etc gitu. Ya tipikal Doraemon sebenarnya. Dan ini tipikal film ini time travel, banyak rules, tapi kalau buat gue jangan berharap rules yang bener gini kan Doraemon ya. Jadi rulesnya itu semaunya, jangan trying too hard untuk nggak usah dilogika banget lah. Iya. Ya untuk dipahami anak kecil juga ya. Iya. Simple, maksudnya masuk masa lalu ya udah masa depannya gitu. Gak usah kayak bingung. Ini kok tadi kemana? Nggak usah dipikirin. Ini pokoknya rulesnya nggak make sense. Even kalau mau di-compare sama film-film Marvel gitu, time travelnya ini nggak make sense. Tapi jangan dibikin pusing gitu. Gimana kalau menurut saya yang ini film? Menurut aku kan sebenarnya kalau yang di bioskop baru 3 kali nonton ya. Dari ketiganya aku paling suka yang ini. Waktu itu juga dua film sebelumnya kita review ya. Satu film sebelumnya kita review ya. Itu bagus sih. Cuman yang ini tuh aku ngerasa ini lebih mateng aja gitu. Sebenarnya art style tetap sama ya. Tetap Doraemon yang kalian kenal yang di hari Minggu itu tetap sama. Penggambarannya tetap sama. Cuman menurut aku menghibur banget. Dan kemarin kan aku diajak nonton sama suamiku karena dia bilang, "Oh, ini kan cocok nih soalnya kamu suka gambar gitu. Tentang lukisan-lukisan juga, tentang art gitu. Mungkin kamu bakal suka." Emang aku suka. Terlepas dari aku suka art juga aku suka sih sebenarnya. Walaupun bukan yang bikin kita nangis ya. Bahkan kalau yang film sebelumnya kita ada bagian yang bikin kita terharu ya. Kalau yang ini enggak, tapi hangat. Dan yang selalu sayang bilang tuh, saya suka karakter teman-temannya Nobita dan kawan-kawan di sini kan mereka tuh seperti punya kepribadian yang lebih bagus ya daripada di anime yang sehari-harinya itu. Kalau di anime udahlah, Suneo adalah anak orang kaya sombong, Giant adalah tukang bully, tukang nyanyi, suaranya jelek gitu, nggak pernah develop. Walaupun sebenarnya karakter-karakter tetap ada ya. Betul, tapi kalau di film tuh ya mereka tetap punya karakter itu. Giant itu strong, Giant itu pemarah, Suneo itu sombong, tapi mereka punya dimensi yang lebih gede. Kayak aku sebenarnya sempat agak terharu, tapi bukan yang terharu pas itu. Pokoknya ada adegan si Claire itu ke masa sekarang, terus dia ke konstruksi bangunan tuh loh. Terus ngelundung kan, terus si Shizuka tuh yang tahu tuh kayak mau nyelamatin Claire kan. Terus Claire tuh ngelundung kayak mau ke jalan, terus Shizuka ngejar, Giant sama Suneo lewat. Dan si Shizuka langsung teriak tuh, "Takeshi, tolong!" Dan
si Jayan tuh langsung gitu aku kan gitu. Kuat yang bermanfaat gitu. Iya, nah aku situ tuh kayak apa ya, mendengar si Suka teriak Takeshi itu aku terharu karena di sini Jayan adalah sosok yang reliable gitu. Even nanti pun adalah momen dimana Jayan tuh berkorban gitu, keren. Lebih dalam deep tentang persahabatan mereka ya sebenarnya ya. Terus rasa sayangnya Nobita ke Doraemon itu juga kerasa ya di sini ya. Benar. Nobita pun sama ya. Nobita lebih punya perasaan kalau di film ya kan. Dan berguna juga. Lebih berguna bener sih. Dia pinter nembak itu kan. Oh iya, bener. Dia kan emang jitu tuh penembak gitu. Kita ngomongin ini aja dulu nih. Klimaksnya karena aku suka klimaksnya sayang. Kalau di film Doraemon biasanya aku ngerasa klimaks ya udah just another battle, big battle gitu. Tapi kalau di sini aku suka karena yang nggak sampai gelap juga sih, tapi ada perasaan hopeless di klimaks itu kan. Iya nggak sih? Iya, kayak itu sesuatu yang sangat menyeramkan banget ya. Iya bener. Film Doraemon tuh pasti ada adegan gini. Doraemonnya entah hilang, Doraemonnya rusak, Doraemonnya mati. Gitu. Karena untuk membuat Nobita tuh lebih stand up for himself gitu. Di sini sebenarnya ada, tapi kalau yang di sini vibe-nya tuh lebih bener-bener, Doraemonnya sampai hopeless gitu. Perasaannya tuh hopeless banget pada saat klimaks ini kayak nggak bisa dia apa-apain lagi. Kayak apapun nggak bisa, walaupun pada akhirnya yang nolong tetap Doraemon. Doraemon yang nanti kalian bisa lihat di film itu. Hopeless, apalagi di klimaks tuh nantilah ada antagonisnya. Itu kekuatannya adalah mengambil warna dari dunia kan. Scene-nya itu bener-bener dari yang tadinya colorful tiba-tiba jadi putih semua. Hopeless banget lah rasanya. Dan yang aku suka juga itu tuh peran dari alat Doraemon yang pertamanya ngebantu mereka ya. Itu kan alat yang bikin di si Doraemon dan teman-teman bisa masuk ke dunia lukisan. Itu ternyata chaos di situ gitu dengan alat itu. Ada part ini juga nih. Mereka balik tuh ke abad 13 ya. Terus at some point tuh ada salah satu karakter yang ngasih tahu kalau kerajaan di abad 13 ini beratus-ratus tahun kemudian itu akan terjadi sesuatu. Yang maksud kita spoiler ya. Di awal aku mengira ini pasti sama Doraemon sama Nobita ini akan gagalkan sesuatu itu. Pokoknya berkaitan sama situasi alam lah. Tapi ternyata enggak. Menjaga rules-nya itu ya, menjaga rules dari perjalanan waktu memang di universe Doraemon tuh memang mereka nggak boleh mengubah sejarah. Betul. Even walaupun sejarah itu terasa menyedihkan, tragis, melibatkan kehancuran apa, tapi itu part of life gitu, bagian dari siklus kehidupan. Iya sih, tapi kalau nggak salah di cerita Doraemon yang sama dinosaurus juga mereka nggak menghancurkan meteornya atau biar nggak atau apapun yang membuat si dinosaurus itu punah tuh nggak digagalkan gitu. Betul. Itu yang dijaga. Jadi bagus ya. Jadi bagus. Masuk akal gitu. Jadi terasa lebih mature daripada ya Doraemon yang aku sebagai orang awam itu tahu. Lanjut. Ini aku pengen denger nih kan kemarin sayang cerita pas lagi di motor tiba-tiba dia kepikiran ada hal yang menarik yang aku ingin omongin di review. Coba dikasih tahu saya. Tiba-tiba aku kepikiran aja waktu kemarin kan kita lagi mau kemana sih itu di jalan kan biasanya ngelamun gitu ya. bisa jadi spoiler loh ini. Oke ya. Tapi kalau kalian nggak mau ya udah di next aja. Ini tuh sebenarnya jadi menarik buat aku karena aku punya point of view ini sebagai ilustrator kan. Emang di endingnya itu nanti bakal ada lukisan dari si Nobita itu yang tertinggal di masa lalu, tapi ditemukan di abad ke-21. Jadi ditemuin gitu. Di berita ada ini lukisannya si Nobita itu gitu. Dan juga lukisan si Mairo. Ada 2 lukisan yang ditemuin karena yang lukisannya Nobita itu kan gambarnya jelek gitu ya, gambar anak-anak yang bahkan si pembawa acaranya tuh bilang ini mah nggak ada harganya gitu. Cuman sudut pandangku tuh adalah detail di mana gambarnya yang ditemuin yang punya Mairo itu tuh warnanya masih bagus banget, sedangkan gambarnya Nobita itu udah pudar gitu ya, warnanya udah pudar, udah jelek. Point of view ku tuh adalah mereka tuh menggunakan 2 alat gambar yang berbeda. Nah di zaman itu, zamannya Mairo abad ke-13 kan belum ada tuh kayak zaman sekarang kita beli cat air di toko atau pensil warna atau krayon tuh belum ada. Jadi mereka benar-benar nemuin sendiri warna tuh dari pohon, sayur. Itu keren tuh ya. Si Mairo tuh giling sendiri, bikin warna, itu keren. Dan setahu aku ada beberapa memang brand high end terkenal itu tuh memang mereka pakai mineral itu, mineral alam, sehingga mereka tuh memastikan kalau misalnya kamu professional artist, kamu gambar pakai itu, berapa abad kemudian mungkin warnanya tuh tetap akan terjaga gitu. Itu istilahnya light fast. Nah, light fast itu adalah karakteristik yang nggak dimiliki oleh alat-alat gambar yang student grade gitu. Yang dipakai si Nobita kan student grade ya. Nobita pakai krayon biasa. Iya, krayon anak-anak. Nah, itu masuk akal, makanya waktu di
ditemukan beberapa abad kemudian udah pudar warnanya kan, nggak punya light fast itu pasti alat gambarnya. Nah itu menarik tuh. Gimana student grade? Student grade ya alat gambar yang grade-nya dipakai untuk student biasanya atau pemula untuk belajar. Jadi bahan-bahannya ya udah pewarna-pewarna sintetis biasanya kayak gitu. Jadi tidak light fast, kalau kena matahari beberapa lama, beberapa bulan aja itu pasti pudar warnanya. Ya apa pensil warna Indomaret gitu-gitu lah ya. Ya mungkin, tapi ya siapa tahu juga dia pakai mineral bisa aja gitu. Tapi kalau brand-brand yang high end gitu kayak misal nih contohnya Sennelier, Winsor & Newton ada tuh. Nah, itu mereka itu udah nge-brandingnya memang pakai alam, pakai mineral-mineral alam gitu warnanya. Jadi hijaunya tuh dari daun apa kayak gitu. Itu dia point of view aku yang bisa kalian skip kalau kalian berbobot akhirnya review kali ini. Siapa bilang film Doraemon tidak bisa dipandang pakai perspektif yang lebih tapi nggak tahu loh aku, itu memang mereka kesengajaan dengan memang ada itu ya, detail itu memang mereka paham atau memang nggak sengaja aja. Tapi menurut aku tahu ya. Menurutku iya sih, cara detail mereka tuh ngeliatin yang ini warnanya masih clear, yang Nobita warnanya itu udah apa ya, memang gambarnya jelek tapi warnanya tuh bener-bener pudar di situ. Hancur, kan? Udah hancur warnanya. Udah kelihatan kayak ini tapi yang satu masih bagus gitu. Betul, padahal mereka berdua menggambar di saat yang hampir bersamaan. Nobita dulu sih beberapa hari. Iya kan, Nobita itu waktu itu lagi mundur ke masa lalu kan, jadi dia gambar tuh, disuruh sama Mairo lah, gambarlah sesuatu. Aku kira dia bakal mau gambar Nobita, Shizuka. Ternyata enggak kan. Iya. Si Mairo tuh nyuruh gambarlah sosok yang paling kamu cinta, yang ternyata bukan Shizuka yang dia gambar. Ternyata dia gambarnya besoknya baru di-spill ya kan, mereka ketiduran. Ternyata gambarnya Doraemon. Iya, jelek banget sih, nggak mirip sih. Tapi iya bener. Itulah apa, ada warna-warninya, menggambarkan keceriaannya Doraemon gitu. Iya, backgroundnya tuh warna-warni colorful. Nah pas ditemuin warna-warni di background tuh udah hampir hilang. Warna birunya juga udah pudar gitu ya. Warna biru di muka Doraemon udah pudar. Aku rasa tuh sengaja sih. Mungkin mereka memang tahu detail itu. Mungkin ya, mereka makanya tahu. dikasih ya. Tapi pasti mereka tahu kan, mereka juga animator. Iya juga. Animator, si ilustrator pasti yang bekerja di balik itu ya, di balik film. Dan satu lagi deh, aku suka tuh komentar ayahnya yang dia bilang nggak perlu bagus. Pas Nobita itu sempat ada dia untuk PR musim panas itu ngegambar bapaknya. Terus Nobita tuh ngerasa, ih gambarku tuh jelek ya kan. Dan si bapak tuh ngomong, gambar tidak harus bagus. Yang penting apa? Terus dia ketiduran sih. Terus dilanjutin lagi kan. Lanjutin lagi nanti. Ketemu itu lukisannya. Yang penting adalah kamu menyukai gitu. Iya, kamu suka. Intinya simpelnya adalah gambar lu secara teknis itu nggak harus bagus. Dan ini berlaku ke semua karya ya. Di awal terutama nggak harus dulu lu ngincer secara teknis tuh keren, bikin film, bikin itu. Tapi yang penting pakai hati dulu. Setuju banget. Dan aku kan suka ngajarin ya sedikit-sedikit gitu di sosmed, ngajarin gambar. Banyak orang-orang yang ngirim gambar ke aku, Kak. Silakan di follow. Boleh di follow. Kak, ini gambar aku kayak gimana gitu kan. Aku nggak pernah bilang gambar tuh bagus atau jelek, nggak. Aku wah keren. Aku selalu pokoknya menaikkan motivasi mereka dulu untuk terus gambar. Kan saya juga sering gitu kalau saya coba-coba gambar kan. Bahkan pada saat aku gambar tuh aku tahu bahwa this is ugly gitu, tapi dia bilang ih bagus. Kadang aku seneng kayak diapresiasi, kadang aduh tetap jelek. Tapi aku nggak pernah itu loh, cuman ngomong bagus doang. Aku ngasih sudut pandangku, perspektifku. Ini tuh lucu loh, ini tuh kayak gini tuh memang art style-nya gini gitu. Karena kan kita emang nggak ada gambar jelek tuh menurut aku. Misal kalau kita mau lihat gambar bagus tuh yang realistik, terus gambar jelek yang coretan anak-anak, berarti tai lalat tuh jelek dong. Padahal enggak kan? Itu style. Bagus, itu art style. Terus yang realistis, yang kayak siapa ya, Mona Lisa itu berarti yang bagus mutlak harus kayak gitu kan? Enggak harus juga. Jadi makanya kalian kalau lagi belajar gambar nggak usah, bener deh itu di film itu pesannya, nggak usah memikirkan bagus atau jelek dulu. Yang penting kalian melakukannya dengan hati yang senang. Skor untuk Doraemon. Oh ya, skor. Aku mau kasih nilai 8,5. Aku nggak tahu yang kemarin berapa ya. 7 atau 7,5 lah kalau nggak. Karena aku suka banget. Kalau saya kasih 7,5, yang sebelumnya kasih 7 atau 6,5 gitu loh Pak. So far dari beberapa film Doraemon yang sudah saya tonton, termasuk yang dulu banget tuh Legenda Raja Matahari itu, itu nonton tuh. Ini yang paling fun, yang paling rapi, yang paling lucu juga. Ngakaknya tuh mantap banget, apalagi pasti clear gitu itu. Akak banget lah. Jadi silakan ditonton, karena Doraemon nih pasti tayangnya selalu limited ya. Jadi silakan ditonton. Kalau udah nonton, bagiin review kalian di kolom komentar, bagiin juga di scorefilm.com, silakan diisi di sana. Dan kalau yang pengen melihat-lihat soal art, follow IG istri saya. Kalian bisa bagiin gambar kalian di situ kok, nggak akan dia bilang jelek gitu. Pasti dia akan ngasih perspektif yang betul. Perspektifnya itu bukan soal bagus jelek, tapi soal seperti ini dan lain-lain. Nanti follow aja
pokoknya, lu akan ngerti. Oke, kalau begitu. Sampai ketemu lagi di mungkin film bocil selanjutnya. Conan kali ya. Kalau Demon Slayer saya tahu nggak? Tapi nggak ngikutin. Oke, nanti. Ngikutin? Saya suka sekali. Tapi nanti antara itu ya, Conan sama Demon Slayer duluan, nggak tahu yang mana. Bye bye.